Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentunya senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan sebagaimana kita ketahui, proses pemilu masih berlangsung dan sampai hari ini masih dalam proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi, baik itu untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif yang sekarang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan sejauh mana kemudian proses ini dan tanggapan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan hal tersebut, dan tentu kita akan mengundang tiga narasumber yang nanti juga akan berdialog dan berdiskusi bersama kita berkaitan dengan proses gugatan di Mahkamah Konstitusi, proses hasil pemilihan umum. Dan untuk itu kami telah mengundang yang pertama Bapak Bustanuddin SHLLM, akademisi dari Universitas Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bus. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Sehat Pak Bus ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kami juga telah mengundang melalui virtual Zoom meeting dua narasumber. Yang pertama telah hadir bersama kita Bapak Hari Setianugraha, SHMH, pengamat hukum tata negara dari Universitas Mula Warman. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hari, apa kabar? Halo Bung Hari, kami belum bisa mendengar suara Anda di sini. Halo? Baik. Halo Bung Doni. Baik. Tadi baru ini masih ada kendala. Apa kabar Bung Hari? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bung Doni. Baik. Juga kami telah mengundang ini pengamat pemilu kita, Komisioner Badan Pengawas Pemilu periode 2012 sampai 2020, Bapak Ribut Suarsono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ribut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar Pak Ribut? Alhamdulillah baik, Pak Doni. Baik. Nanti kita akan banyak bertanya Pak Ribut tentang proses pemilu dan juga tentu bagaimana kemudian kita mencermati proses bersidang di Mahkamah Konstitusi ini. Saya ke Pak Bustanuddin dulu nih, mencermati hari ini Bang proses pemilu, dan kemudian sepertinya baik kalau kita menyimak pemberitaan serta laman Mahkamah Konstitusi sendiri, tidak sedikit juga kemudian partai politik peserta pemilu kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, termasuk hari ini nih sidang pertama untuk sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan presiden. Nah, kalau Anda mencermati sebenarnya, kalau nanti kita akan bertanya nih tentang proses pemilu, proses gugatan nanti ke Bung Hari Setianugraha ini berkaitan dengan ini, Bang Gus, memang meletakkan muara ke sebuah peradilan ini kan proses politik ya. Iya. Proses politik yang walaupun ada yang mengatakan yang proses politik ini kan juga harus ada proses hukum, proses hukum di sana. Tapi kemudian ini meletakkan muaranya kepada Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya desain pemilu kita memang seperti itu sebenarnya, atau memang konsep itu ada di Indonesia? Indonesia dan juga beberapa negara lain juga mengatur kondisi tersebut gitu ya. Karena pemilu itu selain proses penyelenggaraan tentu ada perihal-perihal yang perlu diatur lebih lanjut. Jika terjadi sengketa atau permasalahan terhadap hasil pemilihan umum, bukan proses ya, hasil pemilihan umum, maka diberikan kepada lembaga tertentu. Dalam hal ini di Indonesia diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Nah, berkaitan dengan itu Bang Bos, apakah memang tadi kita kembalikan tadi mungkin belum terlalu konkret gitu, apakah keberadaan Mahkamah Konstitusi ini ada di semua negara yang menyelenggarakan pemilu? Iya. Lembaga negara yang memiliki kelembagaan Mahkamah Konstitusi tentunya, dan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan hasil pemilihan umum sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan jika ada keberatan dari peserta pemilihan umum terhadap hasil pemilihan umum sendiri. Baik. Saya ke Bung Hari nih. Bung Hari mencermati ini, Bung Hari. Ternyata ya Pilpres juga akhirnya kita lihat ya hari ini berproses di Mahkamah Konstitusi, dan beberapa gugatan partai politik peserta pemilu juga hari ini juga sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Mencermati hal itu, Bung Hari, mungkin bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Bung Doni. Pertama, kita perlu memahami bersama bahwa memang salah satu indikator pemilu yang demokratis itu kan selain pemilu harus legitimate, dia juga harus legal, kan begitu. Nah, untuk kemudian pemilu itu dapat menjadi legal, maka dibutuhkanlah kemudian satu instrumen hukum yang dapat menjustifikasi legalitas daripada penyelenggaraan pemilu itu. Ada Bawaslu di sana untuk menangani sengketa proses, dan ada pula Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Yang kebetulan ya proses PHPU-nya dimulai per hari ini, proses persidangannya. Nah, kalau kita coba lacak Bung Doni di dalam laman MK, kita dapat mengetahui bahwa setidaknya terhadap
pemilihan umum 2024 ada 277 perkara ya. Oke. Ada 277 perkara sengketa hasil pemilu yang terregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Ya. Baik itu pemilu presiden ya maupun pemilu legislatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ya, ini menandakan apa, Bung Didi? Ini menandakan bahwa memang ternyata ada hal yang perlu untuk kemudian kita koreksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum kita di tahun 2024 ini. Dan ini juga menandakan bahwa ternyata ya masih terdapat kelompok partai politik maupun peserta pemilu dalam arti luas yang merasa ya hak-hak elektoralnya ya dicurangi dalam kontestasi pemilihan dan disinilah kemudian sarana bagi mereka untuk kemudian mengajukan permohonan agar hak-hak yang mereka anggap dirugikan itu ya dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tinggal bagaimana nanti kemudian Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah memang benar ya hak-hak elektoral mereka dilanggar atau tidak dalam kontestasi pemilihan umum yang berdampak pada hasil suara dari setiap pasangan calon peserta pemilu, baik itu pemilu. Lalu Bung Ari, kalau kita tarik seperti ini, tadi kan Anda sempat mengatakan hampir 200-an lebih gugatan partai politik peserta pemilu yang kemudian 227 yang kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi termasuk ini Pilpres. Nah, bisa tidak dikatakan bahwa menunjukkan bahwa pemilu kita itu belum demokratis? Apakah bisa menjadi indikator? Jadi begini Bung Doni, untuk mengatakan bahwa pemilu kita itu berjalan demokratis atau tidak, sebenarnya ada beberapa indikator sederhana yang dapat kita gunakan ya. Yang pertama untuk dapat menilai pemilu demokratis atau tidak adalah apakah ada atau tidak instrumen hukum ya yang secara tegas dan lugas mengatur soal kepemiluan kita. Kemudian yang kedua ya, ada atau tidak ya penyelenggara pemilu yang independen. Yang ketiga terkait dengan tingkat partisipasi publik. Kemudian terkait dengan birokrasi yang netral, dan yang terakhir adalah terkait dengan ada atau tidaknya instrumen hukum yang memberikan ruang ya bagi setiap warga negara yang menganggap hak elektoralnya kemudian dilanggar. Nah, ketika kemudian hari ini ya kita menemukan fakta sosial ya bahwa terdapat berbagai macam permohonan sengketa hasil pemilu yang masuk di MK, dan kita temukan berbagai macam fakta hukum bahwa komisioner KPU kita diberikan sanksi etik oleh DKPP, pun demikian Bawaslu ya, maka praktis patut kita bertanya bahwa apakah memang benar pemilu kita sudah berjalan demokratis, sehingga memang pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang penting untuk dijawab. Dan pribadi saya ingin mengatakan bahwa ya pemilu kita belum dapat benar-benar dikatakan secara demokratis kalau ukurannya adalah substansi ya, bukan formal ya. Karena berbicara soal demokrasi itu kan bukan cuma berbicara soal prosedural, tetapi kita berbicara soal demokrasi substantif. Nah, kalau kita bicaranya dalam prosedural, ya pemilu berlangsung ya. Nah, dan diklaim pemilu kita di 2024 ini berjalan lebih aman dan lebih aman jika dibandingkan 2019. Tetapi apakah kemudian secara kualitas ya telah demokratis atau tidak, nah itu juga perlu untuk kemudian dinilai. Baik, kita coba ke Pak Ribut nih. Pak Ribut, kalau ini bicara pengalaman Anda di penyelenggara pemilu nih Pak Ribut, kalau ada masyarakat secara umum memandang gini nih Pak Ribut, sebenarnya itu kan pleno kan sudah dilakukan secara berjenjang ya, mulai dari di TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan nasional. Artinya kan semua, mestinya masyarakat memandang begini, mestinya kan semua permasalahan pemilu, persoalan-persoalan suara maupun hal-hal yang bersifat teknis, itu kan sudah dibahas di pleno. Nah, tetapi ternyata TPS tidak selesai, kemudian ke kecamatan, kabupaten, seolah-olah ini tidak selesai gitu. Apa sebenarnya menyebabkan itu Pak Ribut? Ataukah memang betul sebenarnya masalah itu tidak pernah selesai di tingkat-tingkat pleno yang bertahap itu Pak Ribut? Ada dilematis di sana. Mau dijawab tidak selesai atau selesai. Oke. Coba kita pelajari dulu dari setiap tahapan proses pleno yang terjadi, kita anggap dari mulai kecamatan. Di situ ketika ada ketidakpuasan dari saksi peserta pemilu, ya, mereka apabila tidak bisa menunjukkan
bukti yang otentik, misalnya dengan adanya bukti perbedaan angka sehingga perlu dicek real di situ, mereka hanya dilayani dengan mengisi formulir. Oke. Ya, mengisi formulir keberatan. Nah, jenjang-jenjang berikutnya juga seperti itu. Jadi tidak di sini, maaf, artinya tidak ada juga misalnya karena tidak memiliki data yang otentik, maka maka artinya hanya dianggap sebagai keberatan saja, tidak ada perubahan, perbaikan dan sebagainya, seperti itu. Kalau ada bukti otentik dan dia menguatkan, itu bisa dilakukan perubahan. Iya. Nah, tapi yang sering dikeluhkan oleh peserta pemilu adalah bisa jadikan pelanggaran-pelanggaran yang kata Mas Hari tadi terkategorikan sosial. Ya, ada beberapa pelanggaran yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap perolehan misalnya. Ya, tapi di situ berpengaruh terhadap perilaku misalnya. Nah, itu kan tidak bisa diselesaikan hanya di dalam tahapannya hanya mengisi formulir seperti itu. Ya. Baik. Nah, kalau mencermati itu juga Pak Ribut, kita juga melihat peran pengawas pemilu sendiri. Nah, ada juga Pak, ini sebenarnya perlu diluruskan ke masyarakat. Artinya perlu disampaikan secara jelas ke masyarakat begitu. Tadi ada juga sempat Anda mengatakan bahwa sebenarnya kemudian menjadi pertanyaan hari ini. Bukti otentik pemilu itu yang dipegang siapa sebenarnya? Pengawas pemilu kah? KPU dan jajaran kah? Atau bisa termasuk, atau yang itu kemudian menjadi pertanyaan hari ini Pak Ribut. Kalau kita kemudian mempertanyakan mana bukti yang otentik? Ya, sebenarnya dengan dua penyelenggara yang ada, KPU dengan Bawaslu ini, sebenarnya membuka pelayanan yang seluas-luasnya untuk peserta pemilu. Oke. Tapi ketika sehubungan dengan penguatan bukti, rata-rata peserta pemilu itu enggan untuk berkomunikasi terhadap Bawaslu. Padahal Bawaslu juga memiliki bukti yang otentik gitu. Jadi sedangkan dari partai sendiri, partai kalau tidak ada biaya saksi sampai ke tingkat TPS, yang biayanya kebanyakan dihandle oleh caleg misalnya, di situ agak kesulitan dia memegang bukti itu ketika jadi saksi di tingkat kecamatan misalnya. Ya, baik. Saya ke Pak Busanuddin lagi. Kita kembali ke Mahkamah Konstitusi, Pak Bus. Sebenarnya dalam konteks perselisihan hasil ini kan ada dua, tadi sempat Anda membahas tadi. Ada sengketa proses dan hasil. Sebenarnya konsep perselisihan hasil ini apa nanti yang kemudian akan dibahas dan kemudian menjadi kewenangan kompetensi Mahkamah Konstitusi sendiri. Tapi sebelum menjawab kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan proses sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang tadi Pak Abus, konsep yang Anda katakan, artinya dulu kan sempat juga muncul istilah sebagai MK kemudian menjadi Mahkamah Kalkulator gitu. Apakah benar seperti itu? Hanya menyelesaikan hasil saja? Kalau dari apa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar pasal 24C itu kan dikatakan bahwa MK itu menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Nah, kalau hasil itu kan bagaimana hitungan angkanya yang menang atau yang kalah. Nah, kalau proses itu kan dilaksanakan oleh Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara. Artinya menguji pemilu. formilnya. Ya, menguji formilnya. Nah, karena di situ bahasanya hasil, maka banyak yang mempelesetkan itu sebagai Mahkamah Kalkulator. Nah, lalu pertanyaannya, benar tidak? Karena di sini kan MK ini kan sebenarnya usaha terakhir ya untuk mencari keabsahan hasil dari pemilihan itu sendiri. Karena tidak ada usaha lain lagi setelah ditetapkan secara final oleh Mahkamah Konstitusi. Karena sifatnya final mengikat. Ya, final mengikat hanya satu kali saja. Nah, berkaitan dengan itu, jadi nanti apa yang kemudian akan dibawa ini ke Mahkamah Konstitusi? Apakah memang ada perbedaan hasil kah?
atau ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dibawa menjadi materi gugatan di Mahkamah Konstitusi? Maka di sini para pemohon yang tidak menerima hasil pemilihan umum yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, maka dapat melakukan usaha terakhir melalui Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum itu dijalankan dengan benar atau tidak. Ada kecurangan-kecurangan atau ada manipulasi terhadap penetapan hasil dari pemilihan umum itu sendiri. Tapi kuncinya ada pada hasil. Iya. Nah, baik, saya ke Bung Hari. Bung Hari, apa kemudian yang menjadi batasan bahwa ini disebut sebagai sengketa hasil gitu, misalnya? Karena dalam beberapa pengalaman sebelumnya juga, baik dalam Pilpres, gitu, termasuk juga kita belum melihat kalau untuk pemilu yang kali ini dalam pemilihan legislatif itu tidak sedikit juga kemudian gugatan itu dia tetap membicarakan hasil, tapi berkaitan dengan ada hal-hal prosedural di baliknya yang kemudian dianggap mempengaruhi hasil. Apakah itu disebut juga sebagai objek dari perselisihan hasil? Begini Bung Doni, kalau kita kemudian lihat ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar, memang disebutkan di sana bahwa MK berwenang untuk mengadili sengketa hasil pemilu. Dan secara normatif hasil pemilu itu didefinisikan sebagai perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU nasional. Tetapi begini Bung Doni, kita perlu lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2004 ya, dan beberapa praktik Mahkamah Konstitusi, dan kemudian kita sandingkan dengan hakikat Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal pemilu ya, pengawal demokrasi ya. Hal ini pada akhirnya membuat ya dalam menyelesaikan dalam hal kewenangan MK menyelesaikan sengketa hasil pemilu, MK itu pada akhirnya tidak hanya berkutat pada persoalan angka saja. Ya. Jadi tidak hanya persoalan kuantitatif yang kemudian diselesaikan oleh MK sebagai tafsir dari sengketa hasil pemilu. Kalau kemudian kita buka dan cermati dengan seksama putusan 62 tahun 2004 itu ya, dalam hal ketika memang terjadi pelanggaran terhadap asas-asas konstitusional, termasuk salah satunya adalah asas pemilu, maka dalam hal ini MK ya, dapat kemudian mengadili persoalan-persoalan yang kemudian berdampak pada hasil suara yang kemudian ditetapkan oleh KPU. Dalam konteks yang lain, Bung Doni, di dalam praktik juga kita dapat temukan bahwa ketika memang persoalan sengketa proses itu tidak selesai di Bawaslu, dan tidak mungkin persoalan itu juga menjadi hal lain kemudian dapat dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Persis seperti apa yang kemudian tadi kalau kita sama-sama lihat dalam persidangan penuntutan perkara nomor 1 PHPU tahun 2024 yang diajukan oleh calon presiden Anies dan Muhaimin, kan? Tim paslon secara tegas mengatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran terhadap 3 asas pemilu, ya, asas bebas, ya, asas jujur dan asas adil yang memang merupakan 3 dari beberapa komponen penting dari asas penyelenggaraan pemilu. Sehingga Bung Doni, ya, saya kira MK dalam mengadili sengketa hasil pemilu di 2024 ini tidak harus dan tidak wajib hanya berkaitan angka saja, tetapi juga harus mampu ya mengakomodir hal-hal yang sifatnya kualitatif, substantif ya, yang menyebabkan perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh KPU saat ini. Nah, baik, di saat kita berbicara tadi bahwa tidak hanya melihat aspek-aspek kuantitatif juga, tapi termasuk juga di dalamnya adalah aspek-aspek kualitatif. Lalu nanti bentuk output putusan MK sendiri seperti apa jadinya nanti? Kalau kita berkaca pada beberapa putusan MK terkait dengan sengketa pilkada ya, yang merupakan bagian dari pemilu saat ini, ya, salah satu luaran dari putusan MK adalah pemungutan suara ulang ya. Bahkan di beberapa kesempatan pilkada kita dapat menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi itu melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang menang dan memerintahkan untuk dilakukannya pemilihan suara ulang di seluruh daerah tersebut. Sebut saja misalnya ya Pilkada Yalimu tahun 2020 ya. Pasangan calon itu didiskualifikasi karena MK menganggap bahwa pasangan calon terpilih tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah, dan Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan untuk
dilakukannya pemilihan suara ulang. Tentu kita juga pernah ingat apa yang kemudian terjadi dalam Pilkada Jatim antara Bu Khofifah dan Pak Suwarko pada tahun 2008. MK juga kemudian membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan untuk pemungutan suara ulang. Dan itu juga terjadi di Kota Waringin Barat serta di Pilkada Bengkulu. Jadi sudah ada tuh Bu Doni, ya, sudah ada tuh kemudian track record Mahkamah Konstitusi ya melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon dan memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang. Hanya memang itu terjadi pada kontestasi pemilihan kepala daerah. Apakah nanti kemudian terjadi di pemilihan presiden ya itu kita tunggu nanti pada tanggal 22 April ya. Iya, apa nanti seperti apa? Merupakan waktu di mana kemudian MK akan memutus perkara hasil sengketa pemilu presiden yang memang dalam regulasi telah ditentukan bahwa MK wajib menyelesaikan perkara akuo paling lama dalam waktu 14 hari kerja. Begitu Bung Denny. Baik. Saya ke Pak Ribut Suarsono. Kalau kita cermati juga Pak Ribut, hari ini juga proses PHPU di Mahkamah Konstitusi berjalan. Tapi kalau kita lihat juga di pemberitaan ternyata beberapa sengketa proses juga sedang berlangsung ini di beberapa bawaslu di kabupaten kota termasuk di provinsi hari ini. Nah, sebenarnya itu apa yang kemudian materi yang berbeda sebenarnya yang sekarang berproses di Bawaslu hari ini itu sebenarnya Pak Ribut? Untuk proses yang dilaksanakan di beberapa jajaran Bawaslu khususnya itu masih kategori sengketa proses, ya. Sengketa proses sedang dalam proses persidangan di Bawaslu. Ya. Sedangkan yang kita lihat di MK biasanya MK itu merangkum. Ya, kalau dari pengalaman yang sudah pernah ada, baik itu pilkada maupun pileg pilpres, mereka mengajukan gugatan ke MK itu merangkum dari semua proses yang terjadi pada saat proses pemilihan itu. Ya. Ada pelanggaran proses, misalnya itu juga dimasukkan lagi. Padahal di situ sudah kewenangannya sudah berbeda. Tapi mereka ingin membangun ya yang namanya lagi seperti Mas Heri katakan tadi, yang kualitatif ini ya bisa berpengaruh sebenarnya terhadap keputusan yang akan diambil oleh MK. Dan kualitatif yang dibangun oleh penggugat khususnya di sini ya mereka rata-rata merangkum dari beberapa proses yang terkategori menurut mereka pelanggaran, itu mereka rangkum itu jadikan bahan untuk gugatan ke MK. Seperti itu. Dan memang kalau sekarang untuk di Bawaslu sendiri masih ada beberapa proses yang sedang berlangsung. Penanganan pelanggaran yang memang sedang berlangsung gitu. Termasuk di Provinsi Jambi kita lihat. Nah, tapi ini juga menarik Pak Ribut. Tentu tadi Anda sempat membahas ini beberapa kemudian kita tidak tahu nih, kita belum masuk ke materi gugatan legislatif maupun pilpres ya. Tetapi kan tadi sempat Anda bahas ini. Ada misalnya salah satu persoalannya adalah para saksi, memang persoalan itu muncul misalnya di pleno-pleno secara bertahap dan bertingkat itu, tapi ternyata dia belum memberikan, artinya kita katakan ya karena banyak persoalan lain, jadi hanya akhirnya bermuara kepada keberatan saja. Nah, dalam proses ini nanti kan Bawaslu tentu juga menjadi bagian dari proses persidangan ini, misalnya sebagai pemberi keterangan dan sebagainya. Nah, apakah nanti Bawaslu akan menindaklanjuti dengan cara seperti apa biasanya Pak Ribut? Dalam konteks sebagai pemberi keterangan ini nanti. Baik, ketika Bawaslu mendapatkan salinan gugatan yang dikeluarkan oleh MK dan sesuai dengan lokasi di mana gugatan itu ditujukan, Bawaslu memiliki kewajiban menjawab, ya, apabila berhubungan dengan kategori pelanggaran. Itu. Tapi kalau berhubungan dengan teknis yang menjawab adalah KPU. Dan apabila berhubungan dengan pelanggaran, disinilah Bawaslu mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan gugatan di MK tersebut yang terkategorikan pelanggaran, karena disitulah kewenangannya Bawaslu seperti itu. Baik. Saya ke Pak Busarnudin lagi nih. Lalu pertanyaannya lagi Pak Bus, kalau kita kembali ke dasar sebenarnya, lalu kemudian apa makna konstitusionalitasnya pemilu itu? Nah, kita kembali ke yang tadi, artinya kan satu memang ya karena ada proses yang dianggap tidak puas begitu. Yang kedua masih ada dianggap karena masih ada proses hukum yang belum selesai misalnya. MK digugatlah ke Mahkamah Konstitusi misalnya, apapun yang terjadi, artinya kemudian menjadi pertanyaan, makna kemudian pemilu yang konstitusional itu titiknya ada di mana sebenarnya?
Ya, pemilu yang konstitusional, kalau kita bicara konstitusional, adalah pemilu yang berdasarkan Undang-Undang Dasar dan turunan peraturan yang ada di bawahnya. Ya. Maka di sini seperti yang saya bilang di awal tadi, usaha terakhir oleh para pihak ya ini peserta pemilu untuk mencari usaha menang dalam pemilihan umum adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti yang disampaikan di pasal 24C tadi. Saya juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi juga sepaham, memang di situ hasil. Nah, jika ada perihal kualitatif yang mempengaruhi hasil, itu bisa digunakan untuk menjadi usaha dari para pihak untuk menyelesaikan, untuk mencari titik terakhir dalam perjuangan untuk hasil pemilihan umum tersebut. Baik, kita tahan dulu, Bang Gus. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan proses perselesaian hasil pemilu yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741666385. Baik, saya ke Bang Bus. Kita terpotong iklan tadi, Bang Bus, tentang konstitusionalitas pemilu gitu. Nah, sebenarnya ada penelpon, kita sapa penelpon kita dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yudi Selangai. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Saya selaku Direktur LSM Publik Provinsi Jambi juga mewakili masyarakat berhak untuk apa yang saya lihat, saya rasakan, saya dengar. Baik. Itu jabatan saya. Sebenarnya pemilu 2024 ini akar sebab akibat. Kan yang ada sebab tentu ada akibat. Nah, sebabnya itu tadi adanya pemaksaan seorang anak presiden ya kan dengan berbagai cara. Kita sudah rahasia umum itu. Bukan rahasia anak-anak lagi. Baik. Hingga artinya tidak lagi dirubahnya di KPU langsung duduk kan gitu. Baik. Penyebabnya akibatnya macam-macam Bung Doni. Baik. Lagi ditanyakan lah. Jadi harapannya sekarang juga sedang sidang lagi panas-panasnya di sidang, enak kita mendengarkan itu daripada kita berbicara. Baik. Yang paling penting dari sini apa yang saya dengar dan saya rasakan di dalam masyarakat ini, masyarakat bertanya, benarnya apa fungsi Bawaslu itu? Itu sebenarnya segala macam persoalan, kejanggalan, kecurangan, semacam-macam, pokoknya itu adalah tanggung jawab Bawaslu. Anda kita berhenti, ada Bawaslu itu. Kita hapus akan datang, ngabisin duit itu. Harusnya dari dia kok persoalan kecurangan ini larinya langsung ke MK. Ini salah kamar menurut saya. Salah kamar aja diterima, bayangkan. Saya ragu dengan MK ini, apa dia masih berpihak seperti yang dulu. Baik. Harapkan MK ini ya saya mewakili masyarakat untuk independen dan memang netral dan menjaga integritasnya. Jangan lagi menghina Jokowi, itu menurut saya. Baik. Ini MK ini. Baik. Itu saya rasa yang ada inspirasi dari masyarakat. Baik. Demikian saya rasa ini adalah suara orang yang kalah. Baik. Terus terang saya menjawab berani, tapi saya akui saya kalah. Baik. Baik, terima kasih Pak Yudi. Saya ke Bang Gus tadi, sebelum bicara yang tadi nih. Nanti saya juga akan berbicara beberapa hal berkaitan dengan menanggapi penelpon kita tadi. Gimana Bang Gus? Berbicara tentang konstitusionalitas, artinya kan bagaimana kemudian kita mengukurnya Bang Gus? Misalnya begini, dikatakan jika konstitusionalitas itu ada yang mengatakan secara umum gini nih, bahwa adanya penerimaan secara luas oleh publik bahwa hasil pemilu itu diakui secara. Tetapi kan di dalam berbicara sepanjang demokrasi itu masih dalam pemilihan langsung, walaupun orang mengatakan dalam pemilu itu nggak ada yang kalah yang menang, yang ada yang terpilih dengan tidak terpilih. Tetapi jika menjadikannya sebagai suatu kompetisi ya konsekuensi logisnya ada kalah yang menang. Di mana titik konstitusionalitas? Karena puas tidak puas itu kan kembali kepada persoalan ini lain. Gimana? Memang berat kalau kita bicara tentang kondisi tersebut ya. Tapi kalau kita bicara secara normatif ya. Sandaran selalu kalau konstitusionalitas itu adalah konstitusi itu sendiri. Bagaimana konstitusi itu mengatur, ya salah satunya
terkait pelaksanaan pemilihan umum ini. Ya. Yang kemudian ada turunannya undang-undang pemilu dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Nah, cuma setiap orang kan menyikapinya berbeda. Kalau yang menang menyatakan udah konstitusional ini, udah dijalankan sesuai dengan aturan yang sesuai. Tapi bagi pihak yang kalah pasti melihat bahwa pemilu ini belum konstitusional, belum dijalankan dengan aturan yang benar karena banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran. Mungkin ada persoalan kualitatif tadi yang Iya, secara yang kualitatif disampaikan tadi, oleh misal. Pak Hari dan Pak Ribut tadi, gitu Nah, kan. lalu kemudian titik mana kemudian kita mengatakan ini konstitusional? Atau misalnya bisa tidak dengan kita menggunakan analogi yang sedikit sederhana, misalnya mengatakan gini, ini kan memang dibuka peluang untuk ke Mahkamah Konstitusi, ya kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan diterima atau tidak menerima, kemudian konstitusional itu dikatakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Bisa tidak kita menggunakan logika seperti itu? Ya, maka pasca putusan konstitusi itulah konstitusionalitasnya, karena itu jalan terakhir. Berarti apa yang dilaksanakan selama ini, pelaksanaan proses penyelenggaraan pemilu sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lagi-lagi kan kita kembali ke sana, akhirnya bahwa konstitusional atau tidak konstitusional itu kan kembali kepada persoalan-persoalan normatif. Iya. Tidak bisa secara kualitatif. Baik, kita coba ke Bung Hari nih. Di mana kemudian titik ini ada kaitan sih dengan kemudian apa yang tersirat dari penelpon kita tadi, Bung Hari. Kemudian di mana letak konstitusionalitasnya sebuah perusahaan pemilu ini tadi? Kalau kita menyandarkan bahwa pemilu ini satu misalnya adalah adanya penerimaan hasil oleh publik bahwa hasilnya konstitusional. Kemudian jika kita kaitkan dengan hal-hal bersifat kualitatif tadi, bisakah itu dikatakan sebagai persoalan konstitusional? Gimana Bung Hari? Suaranya belum terdengar Bung Hari mungkin? Oke? Ya, Ya. sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Burhanuddin ya, Bung Doni, bahwa isu konstitusional itu kan diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, dan di dalam Undang-Undang Dasar secara tegas dikatakan bahwa pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itulah ukuran yang kemudian dapat kita gunakan untuk mengatakan bahwa pemilu kita konstitusional atau tidak. Pertama, bahwa pemilu kita dilaksanakan secara langsung, iya, berarti pemilu kita dalam konteks langsung konstitusional. Sistemnya langsung. Umum pun demikian, ya. Umum pun demikian. Tetapi apakah memang sudah bebas, ya, bebas dalam arti tanpa intimidasi, kemudian sudahkah jujur, yang artinya adalah tidak ada kecurangan dan rekayasa hasil pemilu, dan sudahkah kemudian adil, ya, bahwa penyelenggara pemilu kita itu tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Nah, inilah yang kemudian nanti akan juga dinilai oleh MK, Bung Doni, berdasarkan bukti-bukti yang kemudian ya sudah disiapkan oleh masing-masing calon presiden dan wakil presiden yang merasa ya hak elektoralnya dirugikan atas pelaksanaan pemilu kemarin. Apakah kemudian itu dapat diukur? Jawaban saya iya, bisa, Bung Doni. Ya. Bisa sekali untuk kemudian diukur. Jadi ukuran konstitusionalitas itu tidak hanya persoalan hal-hal yang sifatnya kuantitatif, angka demi angka itu, tetapi lebih kepada lebih kepada hal-hal yang bersifat kualitatif, itu juga dapat diukur. Buktinya apa ya? Buktinya seperti saya katakan tadi, ya, berbagai macam putusan sengketa pilkada, ya, yang itu orientasinya adalah hal-hal yang bersifat kualitatif yang kemudian diputus oleh MK, ya. Artinya konstitusional tidak konstitusional ini berada di tangan MK dong. Betul, ya, karena MK ya berdiri, ya, salah satu alasannya itu adalah sebagai the guardian of constitution. Dia berdiri sebagai pengawal konstitusi, ya, penegak konstitusi. Di samping dia juga berperan untuk mengawal demokrasi. Itulah sebab kenapa kemudian MK diberikan kewenangan untuk itu, Bung Doni. Sehingga kalau kemudian dua hakikat kelembagaan MK itu kemudian kita satukan, maka praktis benar saja MK itu tidak seyogyanya harus mengadili hal-hal yang bersifat angka-angka semata yang kemudian membuatnya menjelma menjadi mahkamah kalkulator, ya. Tetapi dia juga harus kemudian menyelami berbagai macam fenomena, fakta, ya, kejadian yang pada akhirnya berdampak pada hasil pemilu itu. Oke. Lalu sebenarnya ada pertanyaan sih. Ini ke Pak Ribut aja nih, ada kaitannya. Lalu pertanyaannya Pak Ribut, jika memang kemudian hal-hal yang bersifat kualitatif nih Pak Ribut, persoalan pelanggaran misalnya, ya hal-hal lain lah, tadi sempat dibahas mengenai intimidasi apa sebagainya. Lalu pertanyaannya, di mana kemudian kewenangan Badan Pengawas Pemilu akhirnya di sini? Jika kemudian hal-hal yang bersifat kualitatif dan proses dan prosedur juga kembali dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Pak Ribut. Ada kaitan sih, relate sih dengan apa yang dibahas penelpon kita tadi. Iya, baik.
Terima kasih. Pak Yudi itu masih sangat aktif dari mulai zaman saya di Bawaslu dulu 2012 sampai hari ini beliau sangat memperhatikan sekali kemajuan demokrasi yang ada di daerah kita khususnya Jambi, dan secara nasional beliau tetap aktif ya menyuarakan hati nuraninya itu. Dan sesuai yang disampaikan oleh Doni tadi, intinya Bawaslu sebenarnya sesuai dengan tupoksinya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah real nyata di sana bahwa Bawaslu ketika dalam pengawasan menemukan temuan ada terkategori indikasi pelanggaran, maka itu akan ditindaklanjuti dan akan diproses. Ya. Ya. Dan itu tadi kembali mungkin Bu Doni juga sudah sering menyebutkan syarat ya materialnya apakah lengkap apa tidak kan itu. Kemudian apabila ada laporan, Ya. itu. Nah, di sini kawan-kawan Bawaslu terkendala di gerakannya. Kalau harus menemukan beberapa pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu. Oke. Dari jumlah yang terbatas itu selalu menjadi kendalanya kemudian. Dan kemudian untuk yang terkategori laporan yang kemudian akan ditindaklanjuti itu masyarakat dan peserta pemilu sampai hari ini belum semuanya itu istilahnya mau aktif apabila menemukan pelanggaran yang terjadi pada saat proses pemilu. Artinya Itu ini kembali ada beberapa masalah itu persoalan yang sampai hari ini masih ditemukan. ada persoalan di pengawas pemilu, termasuk di sini persoalan kewenangan yang terbatas. Seperti itu maksudnya Pak Ribut. Ya, gini, kewenangannya sebenarnya sudah cukup, tapi untuk sumber mengeluarkan kewenangan tadi ada beberapa hal syarat yang sebenarnya agak menyulitkan. Misalnya, agak menyulitkan dari beberapa syarat. Dari misalnya dari beberapa temuan, dari beberapa temuan yang dilakukan oleh pengawas, kemudian diinput untuk menjadi kategori itu pelanggaran. Ada beberapa syarat ketika dia melibatkan orang untuk menjadi saksi atau orang tersebut untuk pelapor misalnya, itu rata-rata masyarakat kita masih sangat keberatan ketika kita ajak untuk sama-sama mengawal sebenarnya ketika ditemukannya suatu pelanggaran itu. Baik. Mencermati itu, Bang Bos. Ya, sebenarnya kan instrumen hukum. Tadi di awal Anda juga sudah bahas, ada proses, ada hasil begitu ya. Lah, kembali ke yang tadi. Persoalannya tadi juga sudah dibahas Pak Ribut. Ya, kalau memang kemudian proses juga kembali lagi kepada peradilan hasil, kan menjadi persoalan dan pertanyaan juga ini. Lalu bagaimana di saat kita berbicara terkait mengenai kewenangan Bawaslu yang terbatas tadi? Perlukah ada penguatan terhadap lembaga Bawaslu sehingga persoalan ini tidak berlarut? Ini kan ada proses pleno di tingkatan. Ya, kalau memang ini kemudian akhirnya semua berending ke Mahkamah Konstitusi, kembali lagi dengan persoalan Pak Yudi tadi. Kalau begitu ya sudah, kita muarakan saja ke satu tempat begitu. Iya. Tapi sebelum Anda jawab, kita tahu dulu. Iya, Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah sampai pada penghujung acara kita hari ini. Dan seperti biasa, kami mohon closing statement dari Pak Ribut Suarsono terlebih dahulu. Mungkin Pak Ribut, apa yang ingin disampaikan untuk menutup acara hari ini, singkat saja. Baik, di sini kayaknya sebagai mantan penyelenggara, saya tetap fokusnya ke penyelenggaraan dan saya berharap dua penyelenggara Bawaslu dan KPU ini itu tidak henti-hentinya memberikan edukasi ke masyarakat supaya lebih aktif lagi dalam pelaksanaan pemilihan maupun pemilu untuk ikut mengawal dan menjaga agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Itu benar. Baik. Bung Ari, singkat saja Bung Ari. Baik, terima kasih Bung Doni. Sebagai closing, saya kira kita semua paham bahwa pemilu itu kan instrumen demokrasi ya, tetapi tidak semua penyelenggaraan pemilu itu pasti demokratis. Maka kerja-kerja untuk mewujudkan pemilu yang demokratis itu menjadi kerja kolektif ya, menjadi kerja bersama. Dan kita tentu berharap ya
MK sebagai pintu terakhir untuk mewujudkan pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis, mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan apapun putusan MK nanti, tentu sebagai warga negara yang baik, kita juga patut untuk menghormatinya. Saya kira begitu, Bung Denny. Baik, Pak Bustanuddin, menutup acara kita hari ini. Ya, pemilu ini kan adalah proses penyelenggaraan peralihan kepemimpinan ya dalam suatu negara. Nah, kita harapkan penyelenggarannya berjalan dengan baik, walaupun ada ranah tempat untuk membuktikan itu berjalan atau tidak. Dan juga kita harus bisa meyakinkan adanya kepastian hukum kewenangan yang dimiliki oleh tiap-tiap lembaga. Misalnya Bawaslu kewenangannya proses, MK kewenangan hasil, sehingga tidak tumpang tindih antara satu kewenangan lembaga negara dengan kewenangan lembaga negara yang lain. Sehingga berjalan dengan baik semua proses penyelenggaraan tersebut. Baik, terima kasih atas kehadirannya kepada narasumber kami luar biasa, Bapak Aribut Suasono, Bapak Ari Setia Nugraha, dan Bapak Bustanuddin dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kami berkaitan dengan proses perselisihan hasil pemilu yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Dan tentunya kita akan jumpa lagi minggu depan dalam program Rumah Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa.